Hai, halo, aku Gilang. Nah, kali ini aku pengen ngasih tahu sedikit. eh Abis dari lapangan kita sebenarnya harus ngapain sih? Sebenarnya abis dari lapangan kalian sangat diperbolehkan untuk istirahat atau ya lari sebentar dari segala kesibukan mapping ini. Tapi jangan terlalu lama ya, soalnya kelulusan kalian menunggu sih. Ya, bukan itu maksud gua. Maksudnya eh jangan terlalu lama biar kalian gak lupa apa yang kalian dapat dari lapangan, data-data kalian jangan dianggurin, biar masih connect aja otaknya untuk ngerjain data-data kalian dari lapangan. Oke, kayak buat peta kerangka gitu-gitu. Oke, pertama di sini sekarang gue mau ngasih tahu gimana caranya buat data atau masukin data strike div yang kalian dapat dari lapangan, kita masukin ke map info secara otomatis. Oke, pertama kita buka dulu. Oke, pertama kalian punya data eh, koordinat. Kemudian kalian punya data strike div, kemudian kalian punya data stasiun, kayak, nah, stasiun berapa, stasiun X atau stasiun 1 punya koordinat segini, punya strike div segini, kemudian punya strike segini, punya div segini, oke. Nah, untuk tahu cara pindahin data stasiun atau data koordinat ke dalam laptop, udah gue kasih tahu di video-video sebelumnya, coba cek lagi. Nah, ini sekarang gue mau ngasih tahu cara pindahin data-data strike div ini ke dalam info. Oke, pertama, data-data koordinat kalian, data-data stasiun kalian yang punya koordinat, pindahin ke map info. Kemudian, ini tuh sebenarnya kolom bujur. Oke, actually ini bukan bujur yang dalam pikiran kalian itu. Jadi, ini lagian bulan puasa, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Ini bujur, garis bujur. Kemudian ini lintang. Ini strike. Kemudian yang ini bagian div, kemudian ini kode. Oke, kalian masukin data stasiun kalian dengan koordinatnya segala macam. Kodenya harus salah satu. Ini bagian strike, bagian div. Kita masukin semua. Setelah udah, ini nggak perlu sebenarnya, jadi kita hapus aja. Oke, garis bujur, garis lintang, strike, div, kode. Kemudian kita save. Oke, untuk masukin data Excel ke map info, kita pakai Excel 97/2003 formatnya. Nah, kenapa? Ya, gue nggak tahu kenapa, tapi map info cuman bisa nerima data Excel yang kayak gini. Data Excel yang paling baru, Excel apa ya, 2010, Excel workbook, dia nggak bisa. Dia bisa cuman Excel 97/2003. Kalau nggak percaya, cobain. Oke, save. Karena gue udah di save, kita nggak perlu save. Oke, kemudian kita buka map info softwarenya. Pertama, kita buka dulu couplingnya. Oke, coupling. Ya, ini couplingnya. Kemudian kita buka map info atau bukan map info, data Excel yang tadi. Di files of type-nya ganti ke Microsoft Excel, XLS. Oke, kemudian ini di current mapper, kemudian create copy in map info, kita checklist. Pilih koordinat stasiun yang ini, yang data kalian tadi, kemudian klik open. Bakal muncul ini Excel information, bakal muncul kotak dialog. Nah, ini kita pilih, kita klik ini, use row above selected range. Oke, klik OK, kemudian ini klik OK aja. Nah, bakal muncul di browser kayak gini, data-data yang kita tuliskan di Excel, data-data yang kita tuliskan di Excel bakal muncul di map info kayak gini. Oke, kemudian kita klik table. Ini sekarang kita mau munculin data-data ini ke dalam peta kita. Nah, kita klik table, pilih create point. Kemudian create point for table, pilih koordinat, pilih yang data ini. Kemudian using simbolnya, pilih simbol strike div. Nah, karena di sini nggak ada, kita ganti fontnya dulu menjadi IT Structural USA. Nah, pilih
simbol map info ini, atau boleh ini mungkin, enggak ini. Kemudian pilih fontnya, terserah ya, fontnya berapa, soalnya gue juga nggak tahu ada atau enggak aturannya berapa ukuran fontnya. Kalau gue sih selama itu indah atau secara estetika dia kelihatan bagus, gue bakal milih font segitu. Nah ini kita anggap segini aja dulu. Oke, kemudian klik oke. Ini udah benar, ini udah benar. Ini kalau ini ke checklist, kita unchecklist. Oke, kita unchecklist, projectionnya udah benar, kemudian klik oke. Oke, nggak ada terjadi apa-apa kayaknya. Oke lah, kemudian klik discover, pilih discover, kemudian klik structure symbol. Pilih dari koordinat stasiun yang tadi, yang ini. Kemudian data input by, pilih process from table, yang ini. Dan klik OK. Nah, akan muncul data-data strike diff. Sorry, bukan data strike diff, tapi simbol strike diff yang arahnya belum sesuai dengan apa yang kita mau, belum sesuai dengan arah strike diff yang kita dapat di lapangan. Nah, kemudian pilih structural mapping type-nya, pilih jadi USA yang ini. Kemudian karena kita udah belajar geologi struktur, kita tahu rule tangan kanan, kita pakai ini. Oke. Kemudian ini A, B, C, D, E, strike diff, structure code, udah oke. Kemudian simbolnya serah ya. Kemudian udah, ini tinggal klik oke. Confirm. Iya. Gimana coupling kita? Oh, enggak satu layer. Kalau kita close dulu ya. Udah kesip belum ya? Oke, udah. Close dulu. Kita close yang ini aja deh. Oke, ini deh, ini dulu misalnya. Kita sekarang buka coupling kita. Itu berarti seharusnya di step-step sebelumnya kita harus bikin dia satu layer, bukan satu layer, maksudnya apa ya, satu bagian di current mapper. Kita bikin mereka current mapper. Mungkin gua ada step yang kelewat, nanti kalau kalian lihat lagi jangan lupa di current mapper pilih coupling di sini. Coupling, oke. Nah ini dia. Jadi ini adalah struktur atau data strike diff di daerah pemetaan gua. Jadi kalian tinggal masukin data litologi di sini. Masukin data litologi, kotaknya pakai kotaknya ini. Misalnya kalian bikin tabel baru. Nih kalian udah dapat data strike diff nih. Nah, yang ini apa nih? Nah, yang ini tuh data strike diff yang tidak punya bukan. Coba ya, kita lihat data gue ya. Nah, kalau misalnya kita punya stasiun, kita punya koordinat, kemudian kita nggak punya data strike, kita nggak punya data diff 00, dia bakal ngebuat si gambarnya jadi kayak gini. Nah, biasanya kan yang nggak punya strike diff kayak misalnya batuan beku atau breksi, dia bakal jadi kayak gini. Jadi tips dari gua untuk batuan beku dan breksi, kalian jangan masukin ke sini dulu. Kayak ini gua udah keburu masukin. Jadi kalian pertama ya hapus dulu aja kayak gitu, kemudian nanti di titik itu tinggal kalian masukin sendiri kayak gitu, masukinnya belakangan. Jadi 2 kali kerja sih sebenarnya, tapi ya biar menghindari adanya simbol kayak gini. Oke, ini udah ada juga deep angle-nya, sudutnya berapa. Kemudian apa lagi ya? Oh iya, kemudian gimana sih caranya untuk masukin litologi? Gampang ya, tinggal buat dulu ini tabel baru. Kan ini udah ada data strike diff, kita mau masukin litologi. Misalnya litologi. Oke, kita pakai integer. Oke, stop aja. Jangan lupa selalu gua ulangin harus nge-save di bagian kalian nge-save semuanya di satu folder.
kemudian tinggal kita bikin kotak. Kalau misalnya dia batu pasir, tinggal kalian bikin ini titik-titik-titik di pattern, ada nggak ya? Nah, ini mungkin warnanya tinggal kuning. Oh, oke, salah dikit. Bukan ini yang kuning, ini emang hitam. Ini yang kuning. Bukan juga. Ini yang kuning. Oke, ya gini. Atau kalau misalnya kalian ketemu perselingan, tinggal kalian bikin dua gini. Kemudian tinggal bisa digeser sih. Oke, tinggal kalian ini misalnya kalian ketemu perselingan ya, kita ubah ini jadi perselingan apa? Batu lempung. Batu lempung yang mana? Yang ini, warnanya hijau. Kayak gini misalnya. Ya, misalnya kayak gini kalian ketemu perselingan, tinggal di blok aja. Kemudian kita edit object, klik kanan, edit object, kemudian di combine. Oke. Nah, paling segitu dulu tutorial dari gua karena udah azan, udah buka. Paling nanti kalau misalnya ada yang masih nggak tahu, boleh kayak biasa, boleh nge-line gua, boleh komen. Kalau misalnya kalian nggak tahu line gua, boleh komen, minta tutorial apa. Kalau gua bisa, bakal gua bikinin sesempatnya gua. Kalau misalnya enggak, gue bakal bilang gue nggak bisa. Jadi nanti kalian coba cari sendiri, dan kalau kalian tahu, kalian bisa ajarin gue. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga membantu ya.